Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya hormati para alumni, khususnya Kiai Yahya tadi. Saya tahu kenapa sampean dijebak suruh sambutan, karena nama sampean Yahya. Pertama saya ingin menyampaikan kembali ungkapan terima kasih kepada penjenengan semua, para alumni dan juga para santri, atas husnuzon sampean semua kepada masyayikh pondok pesantren Raudhatul Thalibin ini. Husnuzon pada Kiai Bisri Mustafa, Kiai Khalil Bisri, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Bisri dan lain-lain. Dan mudah-mudahan husnuzon sampean itulah itu nanti yang akan menentukan barokah yang akan mengalir pada diri kita semua, insya Allah. Karena barokah dari pertemuan, apalagi berkumpul dengan orang soleh itu tergantung pada husnuzonnya itu. Abu Lahab itu hidup berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekian lama, bahkan sangat menyayangi dan membanggakan keponakannya itu, tapi toh tidak mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi atas kedekatan yang dia miliki, hanya gara-gara dia tidak bisa husnuzon kepada Kanjeng Nabi. Bahwa Kanjeng Nabi ini memang betul-betul ba'athahullahu rasulah. Nah, husnuzon penjenengan semua itu ini tentu saja juga kemudian sumrambah barokahnya kepada zuriyah Kiai Bisri Mustafa dan Kiai Khalil Bisri. Paling tidak setiap kali sampean hadiah Fatihah itu biasanya ila hadratihi wa usulihi wa furu'ihi. Jadi zuriyah ini kebagian Fatihahnya juga, alhamdulillah. Dan mungkin karena itulah maka saya bisa jadi ketua umum PBNU begini ini ya. Ya, walaupun dari segi dari aspek-aspek akliyah sebetulnya itu sulit bisa terjadi, tapi ternyata bisa terjadi karena barokah dari husnuzon penjenengan semua kepada masyayikh pada pesantren Raudhatul Thalibin ini. Yang kedua, saya mengajak penjenengan semua dan para santri semua untuk lagi-lagi memperluas barokah dari pondok pesantren Raudhatul Thalibin ini pada masyarakat dengan cara apapun yang mungkin.
Kalau Kang Yahya tadi udah membangga-banggakan, udah bisa jadi pengurus PCNU, sudah baca kitab dan lain-lain, ya. Itu adalah cara dia untuk menyumrambahkan, untuk berbagi barokah dari Raudhatul Thalibin ini. Kiai Bisri Mustafa satu ketika diundang oleh Kiai Wildan Abdul Hamid untuk memberikan pengajian lah dalam rangka khataman di pesantrennya Kiai Wildan. Dan di antara yang beliau katakan, ini santri-santri ini, kata beliau, santri-santri kudune nek oleh ikram karih kula ngungkuli ikrame marang Kiai Wildan. Mergo ilmune Kiai Wildan iku akeh-akeh saking kula. Dadi nek Kiai Wildan mulang ana ganjarane, kula mesti entuk setoran. Itu Kiai Bisri. Teng mriku niku rahasia mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mergo kabeh wong mukmin sing nglakoni ngamal saleh kabeh ganjarane tekan marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampean semua ini dengan bekal ilmu dan barokah dari masyayikh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, kemudian berkhidmah dengan cara apapun yang mungkin, itu berarti perjuangan semua juga memperkuat besaran ruhani dari Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini. Makin sampean banyak menebarkan manfaat dari semua yang sampean peroleh dari pondok itu, ini pondoknya ini pasti nanti akan makin lama jadi makin keramat, karena barokah dari ikhtiar sampean semua untuk berbagi manfaat sedapat mungkin. Maka saya minta ini dijadikan prinsip utama, jadikan pegangan utama ya. Di samping saya sebagai Gus berkepentingan untuk mendapat setoran barokah dari ikhtiar memanfaatkan ilmu oleh panjenengan semua, ikhtiar untuk memanfaatkan ilmu itu sendiri, itu tentu saja akan menjadikan apa yang sampeyan jalani di pondok sekian lama itu menjadi karuan gunanya. Kalau sampean tidak bisa membangun, menyebarkan manfaat dari apa yang sampean peroleh dari sini, ya sampai di sini sekian lama itu kan jadi percuma. Sekarang misalnya Kang Yahya ini sudah membuktikan bahwa dia di sini walaupun cerdasnya cuma 2 tahun aja tadi itu, pulang-pulang ada gunanya. Jadi tidak muspro dia mondok itu, karena pulang lalu bisa mempergunakan apa yang diperoleh di pondok untuk manfaat orang banyak. Dan ini pegangan kita yang paling utama, bahwa yang kita boleh di pondok
harus kita bisa bagikan sebagai manfaat kepada orang banyak. Yang ketiga, saya ingin mohon juga secara lebih langsung doa dari panjenengan semua kepada ahli pondok pesantren Raudhatul Thalibin ini, khususnya pada dzurriyyah Kiai Bisri Mustafa, terutama yang sekarang sedang dalam kedudukan khidmah kepada masyarakat, kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Saya minta tolong supaya panjenengan semua bisa menyedekahi kami dengan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan kami dikaruniai bimbingan, kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan khidmah-khidmah ini. Selanjutnya, mungkin sampai juga mendengar kabar-kabar tentang ini itu di luar sana, ya, yang mungkin menimbulkan tanda tanya dan lain sebagainya, sehingga sejak tadi malam itu ada beberapa alumni yang nanya langsung kepada saya, ini ada apa ini sebetulnya. Nah, saya kira pelan-pelan sebetulnya udah muncul gambaran itu. Sampai bisa lihat keadaan hari-hari ini misalnya. Jadi kalau sampean pernah lihat orang tawuran itu kan pokoknya sing ana ning ngarepe keprok ngono ae. Ora peduli ku sapa jenenge tawuran. Lah itu yang memang yang sial itu orang yang terjebak di tengah-tengah tawuran itu. Walaupun sebetulnya dia tidak ikut tawuran. Tapi karena satu keadaan terjebak di tengah-tengah tawuran. Jane ora ngeprok sopo-sopo tapi melu kekeprok. Ya, ada satu versi katanya tadi malam itu ada peristiwa demo, ada orang yang lewat sebetulnya nggak ikut demo malah jadi korban, itu ada begitu. Nah, keadaan-keadaan begini ini kadang-kadang terjadi, kadang-kadang menimpa kita. Ya, nah saya minta sampai doakan aja semoga semua diberi keselamatan, diberi kekuatan, dan semoga semua yang sudah dilakukan, diikhtiarkan ini sungguh-sungguh menjadi manfaat yang barokah. Itu aja. Nah, sebetulnya satu yang biasa di dalam masyarakat, di dalam juga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, juga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara ini, itu biasa dari waktu ke waktu itu terjadi keadaan-keadaan yang sulit, terjadi keadaan-keadaan yang membuat khawatir. Nah, saya kira sebagai santri kita tahu bahwa semua itu sebetulnya kembalinya kepada masyiatillah. Bahwa semua itu terjadi bimasyiatillah. Karena itu kalau di luar sana ada sekian banyak orang buat analisis, buat reka-reka, mencoba menjelaskan apa yang terjadi, ya, sehingga orang itu bukan jadi lebih ngerti malah makin bingung karena pandangan orang berbeda-beda. Nah, kita sudahlah, kenapa kita ikut bingung gitu. Ya.
Mari kita kembalikan saja kepada yang menciptakan keadaan. Karena kita tahu bahwa la fa'ila illallah. La fa'ila illallah. Nah, kita kembalikan kepada yang mencipta keadaan. Pada satu titik itu saya didorong-dorong orang, sampai harus cari ini, ketemu ini untuk bicara soal ini, temui ini untuk bicara soal ini. Banyak sampai saya sendiri pusing. Nah, padahal nyari supaya kesempatan bisa ketemu orang-orang yang disarankan itu tidak mudah. Harus muter lobby sana sini supaya bisa ketemu. Dan saya sempat ya lintang pukang ke sana kemari mengikhtiarkan itu, sampai kemudian tiba-tiba saya teringat, kenapa saya pusing-pusing pengen ketemu orang ini orang itu. Wong saya bisa ketemu Gusti Allah sewaktu-waktu. Itu lalu saya jadi merasa berdosa sekali. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, daripada repot-repot gitu ya sudah ketemu Gusti Allah. Sekarang kalau ada yang nanya gimana, udah aku sudah naik banding ke Gusti Allah, mau naik banding kemana lagi ya? Sudah paling pol. Jadi kembalikan kepada yang menciptakan keadaan, karena la fa'ila illallah. Tidak ada yang saya minta pada titik ini kepada teman-teman semua, panjenengan semua. Mari kita berupaya lebih kuat lagi untuk takarrub, tadarruk kepada Allah, memintakan pertolongan kepada Allah. Semoga kita semua segenap jamaah warga Nahdlatul Ulama, segenap warga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini semoga dikaruniai perlindungan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai kesentosaan, dijaga keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus ke dalam mara bahaya yang membuat madarat. Saya kira ini saja pesan-pesan yang bisa saya sampaikan, yang sebetulnya mungkin juga sampean sudah tahu. Semuanya udah pernah ngaji. Ya, saya sendiri juga dapatnya dari ngaji. Kita ngajinya sama, ya, sebetulnya sama-sama tahu ini. Ini sekedar mengingatkan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya pernah mendapatkan manfaat luar biasa dari diingatkan itu. Itu di belakang sana hadir ada Haji Muhammad Khalil dari North Carolina, Amerika Serikat, yang rambutnya putih itu. Dulu itu sempat pada sekitar tahun 2016 itu saya dalam ketakutan yang luar biasa melihat perkembangan dunia fana ini, karena semua terlihat berbahaya sekali. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk berangkat umroh bersama-sama Lekmus, juga dengan Kaji Moh ini, Haji Muhammad Khalil ini, bareng-bareng. Dan waktu di Madinah saya berupaya untuk bisa sowan kepada Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi sana, jika saya bisa sowan ke kediaman beliau. Dan sebetulnya waktu itu saya sudah berpikir mau nanya sesuatu saya untuk menyampaikan ketakutan saya itu. Tapi begitu beliau keluar dari dalam menemui tamu-tamu, belum sempat ada yang bicara, beliau sudah langsung bicara. Bicara sudah panjang lebar, dan semua yang beliau sampaikan itu satu, menjawab pertanyaan saya. Ya. Yang kedua,
Yang beliau sampaikan itu tidak ada yang saya belum tahu. Saya sudah tahu, tapi entah kenapa kok lupa. Dan baru ingat karena beliau terangkan. Itu satu yang saya tahu. Beliau katakan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bukan Syiah, bukan Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berkata, ini kan kita tahu sudah. Saya juga udah tahu, saya ngaji kelas 2 Madrasah Diniyah Nawawiyah dulu itu udah ngaji itu. Dan di dalam faham Asy'ariyah dan Maturidiyah, segala sesuatu itu terjadi karena takdir. Termasuk kiamat itu terjadi karena takdir. Hanya saja kita ini tidak tahu takdir itu seperti apa sampai takdir itu terjadi. Baru kita tahu takdirnya bagaimana. Maka kita diwajibkan untuk berikhtiar. Nah kalau ada orang kok ikhtiarnya cocok dengan pilihannya Allah, ya berarti dia beruntung. Ya, man wafaqa ikhtiyaru bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Nah, wa man lam yuwafiq fa alaihi ridha. Kalau ikhtiarnya enggak cocok dengan pilihannya Allah, dia kepinginnya ini, Gusti Allah membuat takdir yang lain, ya enggak ada pilihan selain ridha. Itu hal-hal yang kita semua sudah tahu, sudah itu ngaji ibtidaiyah. Tapi diingatkan begitu itu membuat semua ketakutan saya itu pecah. Sehingga saya jadi, pokoknya ya semua ketakutan saya itu hilang. Saya tidak punya rasa takut lagi. Kenapa? Karena kalau dipikirkan soal takdir, takdir itu kalau belum terjadi, dikhawatirkan ya percuma, wong belum kok. Belum kok sudah khawatir, belum tentu. Takdir itu pilihannya Gusti Allah. Kalau sudah terjadi, tidak ridho itu juga percuma. Sudah terjadi, udah ridho itu apa gitu. Memangnya ada pengaruhnya ya? Enggak ada pilihan. Jadi takdir itu kalau belum terjadi, enggak usah khawatir. Kalau sudah terjadi, ya ridho gitu aja karena enggak ada pilihan lain. Ya, kalau sudah begitu ya sudah. Takut, was-was dan lain-lain itu tidak ada gunanya. Nah, maka kembali ke yang saya sampaikan tadi, ya ikhtiar, walaupun sampean semua sudah tahu, saya sampaikan juga, semoga ini manfaat untuk menjadi pengingat. Barangkali kita lupa, dan mudah-mudahan ke depan kita senantiasa di dalam naungan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kesentosaan, keselamatan dan kemaslahatan untuk masa depan kita semua, masa depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, masa depan Indonesia, dan masa depan kemanusiaan di seluruh dunia. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungane sing tua-tua, jalan sing tua itu.